Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Malika Lutafiana. Di sini saya sebagai presentator pertama yang akan menjelaskan materi mengenai definisi, indikator, dan tujuan dari Customer Relationship Management. Manajemen hubungan pelanggan atau yang bisa kita kenal dengan Customer Relationship Management atau CRM adalah strategi bisnis yang fokus pada membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan pelanggan. Cara ini meliputi pengumpulan dan analisis data pelanggan serta penggunaan informasi tersebut untuk mengembangkan program dan strategi yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Customer Relationship Management atau CRM dalam perspektif syariah adalah penerapan strategi CRM yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Fokusnya tetap pada membangun hubungan baik dengan pelanggan, tetapi tetap dengan memperhatikan aspek-aspek etika dan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Menurut Priyansa, indikator dalam membangun CRM itu meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu manusia. Manusia merupakan karyawan sebagai pelaksanaan teknis implementasi CRM. Dalam dimensi manusia, faktor kunci yang harus diperhatikan yaitu antusiasme, kemampuan, dan keramahan. Yang kedua yaitu proses. Proses merupakan sistem dan prosedur yang membantu manusia untuk lebih mengenali dan menjalin hubungan dekat dengan pelanggan. Di dalam dimensi proses, faktor kunci yang harus diperhatikan yaitu identifikasi profil, komunikasi, pemberian souvenir kepada pelanggan, penanganan keluhan pelanggan, dan customization. Yang ketiga yaitu teknologi. Teknologi digunakan untuk membantu dalam mempercepat dan mengoptimalkan faktor manusia dan proses bisnis dalam aktivitas pengelolaan kerelasian dengan pelanggan sehari-hari. Adapun tujuan dari Customer Relationship Management menurut Pasla yaitu yang pertama memperkuat interaksi perusahaan dengan pelanggan yang sudah ada, di mana yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Yang kedua yaitu menyediakan informasi komprehensif tentang pelanggan guna memaksimalkan hubungan antara pelanggan dan perusahaan melalui strategi penjualan upselling dan cross-selling sehingga dapat meningkatkan profitabilitas dengan cara mengidentifikasi, menarik, serta mempertahankan pelanggan yang memberikan nilai tambah signifikan bagi perusahaan. Yang ketiga yaitu memanfaatkan informasi terintegrasi untuk memberikan layanan yang memuaskan dan memanfaatkan data pelanggan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehingga menghemat waktu pelanggan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu menciptakan konsistensi dalam prosedur dan proses dalam memberikan respon kepada pelanggan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan poin B, yaitu profil PT Bank Syariah Indonesia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan poin B, yaitu profil PT Bank Syariah Indonesia. Industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya Bank Syariah Indonesia (BSI) yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia di Istana Negara. BSI merupakan bank hasil merger antara Bank BRI Syariah dan Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI Syariah melalui surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan. Secara resmi mengeluarkan izin manajer 3 usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021. Selanjutnya pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI. Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permohonan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN. Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal yang memiliki bank syariah nasional
yang besar serta kuat fatwa bahwa Indonesia sebagai negara dengan produk muslim terbesar di Indonesia ikut membuka peluang. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Niratul Rohmah akan melanjutkan materi tentang implementasi CRM berbasis syariah di Bank Syariah Indonesia. Adapun implementasi CRM berbasis syariah pada BSI itu ada 6, yang mana yang pertama itu prinsip keadilan dalam layanan. Yang mana prinsip keadilan dalam layanan implementasi CRM berbasis syariah di BSI itu menekankan pada perlakuan yang adil dan juga setara bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk nasabah, karyawan, dan juga mitra bisnis. Selain itu, prinsip keadilan dalam CRM Syariah BSI juga tercermin dalam transparansi layanan, di mana informasi produk dan risiko disampaikan secara jujur dan jelas kepada nasabah. Nah, jadi di dalam BSI itu memastikan semua nasabah diperlakukan secara adil dan tanpa diskriminasi. Contohnya, BSI menetapkan margin keuntungan yang transparan dan wajar dalam produk pembiayaan syariah seperti murabahah dan juga mudharabah. Terus yang kedua, itu ada kejujuran atau amanah dalam transaksi, di mana sifat ini tercermin dari sikap dan perilaku tenaga kerja yang jujur, dapat dipercaya dan juga menjaga kepercayaan nasabah dalam setiap interaksi dan juga transaksi. Dalam artian, BSI ini memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang produk-produk dan juga layanannya. Contoh, setiap nasabah diberikan penjelasan detail tentang akad-akad yang digunakan dalam transaksi di BSI, seperti ada akad mudharabah, akad wakalah, dan juga akad wadiah. Terus yang ketiga, ada pelayanan terbaik atau ihsan. Ini maksudnya memberikan layanan yang melebihi harapan nasabah dengan penuh kesungguhan, keikhlasan, dan profesional sesuai prinsip Islam. Yang mana ihsan di sini diwujudkan melalui konsep ultimate service yang menekankan keramahan, kecepatan, keakuratan, dan pendekatan proaktif dalam melayani nasabah, sehingga setiap pelanggan merasa dihargai dan juga mendapatkan solusi terbaik secara personal. Nah, maksudnya pada poin yang ini dalam implementasi CRM BSI mengutamakan pelayanan yang ramah, responsif, dan juga profesional. Contohnya, DBS itu kan menyediakan layanan 24 jam melalui call center, terus mobile banking, dan juga internet banking untuk memudahkan nasabah dalam transaksi. Nah, adapun yang keempat itu ada hindari riba dan juga waror, yang mana dalam penerapan CRM di BSI itu tidak menggunakan sistem bunga dalam produknya, melainkan itu menggunakan sistem bagi hasil atau disebut dengan profit sharing. Misal ya, itu kan kalau di produk tabungan CRM BSI menggunakan akad mudharabah, di mana keuntungannya itu dibagi antara bank dan juga nasabah sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati. Terus yang kelima itu adalah kebersamaan dan kemitraan atau syirkah, yang mana mengandung makna kolaborasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antara bank dan juga nasabah sebagai mitra. Konsep syirkah ini menegaskan bahwa hubungan yang dibangun bukan sekadar transaksi bisnis biasa, itu melainkan kemitraan jangka panjang yang didasarkan pada prinsip saling percaya dan juga berbagi risiko dan keuntungan secara adil sesuai nilai-nilai Islam. Contoh, di BSI itu mengadakan program edukasi keuangan syariah dan juga pelatihan bisnis untuk nasabah UMKM dalam membantu mereka berkembang bersama. Selanjutnya yang terakhir itu ada tanggung jawab sosial atau maslahah, yang mana maksudnya itu mengacu pada komitmen BSI untuk memberikan manfaat sosial dan lingkungan yang positif sebagai bagian integral dari layanan dan hubungan dengan nasabah serta masyarakat luas. Masalah ini artinya itu kebaikan atau kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dalam setiap aktivitas bisnis syariah, termasuk dalam pengelolaan hubungan pelanggan melalui CRM. Dalam prakteknya, BSI menjalankan tanggung jawab sosial melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR yang terstruktur dalam 3 pilar utama. Yang pertama, sahabat finansial, yang kedua sosial, dan juga spiritual. Program ini mencakup pemberdayaan ekonomi masyarakat, dukungan pendidikan, bantuan kemanusiaan, serta pelestarian lingkungan yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Mungkin hanya ini dari saya, terima kasih. Baik, tanpa salam kembali, saya Ta'aju Ainur Rofiani. Di sini saya akan bawakan materi di poin D, yaitu mengenai dampak implementasi CRM atau Customer Relationship Management terhadap BSI. Nah, CRM ini merupakan strategi penting dalam industri perbankan, termasuk Bank Syariah Indonesia. Nah, untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, berikut adalah dampak penerapan CRM terhadap BSI. Yang pertama ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, dengan diterapkan CRM di BSI ini terbukti berhasil meningkatkan kepuasan pelanggan. Hal ini terlihat dari respon positif pelanggan terhadap layanan yang telah diberikan,
terhadap pihak BSI setelah menerapkan CRM. Nah, selanjutnya adalah meningkatkan loyalitas dan retensi pelanggan. Nah, CRM ini berperan penting dalam memperkuat loyalitas pelanggan dan meningkatkan tingkat retensi. Dengan sistem CRM yang terintegrasi, BSI mampu mempertahankan pelanggan lama dan mengurangi biaya akuisisi pelanggan baru. Nah, untuk yang selanjutnya adalah memperkuat hubungan jangka panjang. CRM ini terbukti memungkinkan BSI untuk membangun hubungan jangka panjang dengan nasabah melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap kebutuhan dan preferensi mereka. Hal ini meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap BSI dan menjadikan mereka itu mendukung merek yang kuat di masyarakat. Nah, dan yang terakhir itu adalah efisiensi operasional. Nah, pengelolaan data pelanggan yang lebih baik melalui CRM juga meningkatkan efisiensi operasional. Data yang terintegrasi dan akurat memudahkan staf dalam memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, sehingga meningkatkan produktivitas dan mengurangi inefisiensi. Nah, dari segi teori juga, CRM efektif dapat memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan bagi organisasi. Penerapan CRM yang baik telah terbukti meningkatkan loyalitas pelanggan dan mengurangi churn rate yang sejalan dengan teori-teori manajemen hubungan pelanggan yang menekankan pentingnya membangun koneksi emosional dan jangka panjang dengan pelanggan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam implementasi CRM pada perusahaan Bank Syariah Indonesia. Di samping banyak manfaat ketika sebuah perusahaan mengimplementasikan CRM di perusahaannya, di samping itu ada berbagai tantangan dalam proses pengimplementasian tersebut. Dan tantangan-tantangan utamanya erat kaitannya dengan aspek budaya organisasi, teknologi, dan pengelolaan data pelanggan. Selain itu, keamanan data telah juga menjadi perhatian utama dalam pengimplementasian CRM. Oleh karena itu, sebuah perusahaan harus berinvestasi dalam sistem keamanan yang memadai sebagai bagian dari strategi implementasi CRM mereka. Beberapa tantangan dalam pengimplementasian CRM di perusahaan BSI. Pertama, terdapat perubahan budaya organisasi pasca pemisahan dari Muhammadiyah menjadi tantangan yang sangat signifikan. Pemisahan ini menyebabkan perubahan nilai dan cara kerja internal yang berdampak pada pelayanan pelanggan. Ketidakpastian nasabah terhadap komitmen dan kualitas layanan BSI pasca perubahan ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan dan loyalitas pelanggan yang sangat penting dalam bisnis perbankan syariah yang menekankan hubungan jangka panjang dan prinsip etika. Yang kedua, tantangannya adalah integrasi dan optimalisasi sistem CRM yang diterapkan di perusahaan itu masih menjadi kendala. Data pelanggan yang berasal dari 3 bank berbeda belum sepenuhnya terintegrasi secara efektif, sehingga menimbulkan masalah ketidakakuratan data dan menurunkan efisiensi operasional. Tantangan yang ketiga adalah gangguan sistem perbankan dan keterbatasan teknologi yang belum sepenuhnya mendukung otomatisasi layanan CRM. Hal ini menghambat kelancaran transaksi dan interaksi dengan nasabah, sehingga potensi menurunkan kualitas pelanggan. Untuk itu, pengembangan teknologi seperti big data analysis dan machine learning sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas CRM di BSI. Selain aspek teknis dan budaya, aspek sumber daya manusia juga menjadi faktor penting, karena
mengingat kompetensi staf dalam mengoperasikan sistem CRM dan pemahaman mereka terhadap nilai-nilai syariah masih sangat minim, jadi harus ditingkatkan kembali. Terakhir, komunitas dan keterlibatan aktif dengan pelanggan menjadi tantangan tersendiri. BSI perlu memastikan bahwa nasabah merasa dihargai dan didengar melalui berbagai saluran komunikasi sehingga mampu membangun kepercayaan dan loyalitas yang berkelanjutan. Hal ini sangat penting mengingat persaingan ketat dengan bank konvensional dan financial teknologi yang terus meningkat. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya Anggara Putra Pratama akan menjelaskan tentang rekomendasi untuk pengembangan CRM di BSI. Implementasi CRM berbasis syariah di Bank BSI Indonesia telah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah. Namun masih terdapat sejumlah tantangan perlu diatasi agar CRM dapat berfungsi secara optimal dan mendukung keberlanjutan bisnis BSI. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi strategis perlu diterapkan untuk pengembangan CRM berbasis syariah di BSI. Di antaranya, yang pertama, integrasi MX Channel untuk layanan nasabah. Kembangkan sistem CRM yang terintegritas dengan berbagai kanal komunikasi seperti WhatsApp, email, live chat, call center, dan media sosial. Karena nasabah kini menginginkan layanan yang cepat, konsisten, dan dapat diakses dari berbagai platform integrasi. MX Channel membantu BSI merespon kebutuhan tersebut secara efisien dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, pemanfaatan kecerdasan buatan AI untuk personalisasi layanan. Gunakan AI dalam CRM untuk menganalisis data nasabah dan memberikan rekomendasi serta layanan yang relevan secara personal, karena personalisasi meningkatkan loyalitas karena nasabah merasa diperhatikan. AI memungkinkan analisis data skala besar dan pengambilan keputusan secara real time. Dan yang ketiga, penguatan data analitik untuk prediksi kebutuhan nasabah, implementasi bisnis intelligence dan big data analitik dalam sistem CRM BSI, dikarenakan analitik prediktif dapat membantu BSI mengetahui kebutuhan dan potensi curum nasabah lebih awal sehingga tindakan preventif bisa diambil. Yang keempat, pelatihan untuk penggunaan CRM secara optimal. Rutin mengadakan pelatihan bagi pegawai tentang penggunaan sistem CRM. Peningkatan nasabah berbasis data, dikarenakan sistem yang canggih tidak akan efektif jika tidak didukung oleh kompetensi SDM yang memadai. Pelatihan meningkatkan adopsi teknologi dan pelayanan berbasis CRM. Dan yang terakhir itu yang kelima, penambahan fitur gamifikasi. Di aplikasi mobile banking, tambahan fitur seperti reward point, budget, atau level loyalitas nasabah dalam aplikasi BSI Mobile. Dikarenakan gamifikasi terbukti dapat meningkatkan interaksi nasabah dengan aplikasi serta memperkuat engagement dan loyalitas. Baik, segitu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.